5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Materi kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Bacalah dongeng berikut dan diskusikan karakter yang ada di dalam dongeng tersebut. Ya, jadi kalian disuruh menyebutkan karakter dari masing-masing tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Karakter sendiri memiliki arti watak, sifat, akhlak, ataupun kepribadian. Baik, kita baca dulu dongengnya. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini, kata putri satu. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini, jawab putri dua. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya, kata putri satu. Bunga sedap malam menggerutu. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek menjawab, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru pun ikut menimpali. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya.
Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku ya Melati, kata bunga sedap malam. Aku juga mau minta maaf Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata bunga anggrek. Lalu bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Selanjutnya, tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Kakak contohkan. Untuk tokoh yang pertama, para putri kerajaan. Karakter atau wataknya yaitu senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Kemudian, contoh yang kedua, tokohnya bunga melati. Karakter atau wataknya berdasarkan dongeng tersebut, bunga melati baik hati, tidak sombong, dan tidak mudah tersinggung. Silahkan untuk tokoh yang lain beserta karakternya kalian coba temukan secara mandiri. Selanjutnya, perankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng bunga melati yang baik hati. Lakukan bersama teman satu kelompokmu. Jika kamu belajar di rumah, kamu bisa mencobanya bersama orang tua dan juga saudara. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak yang pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Yuk, ikuti gerakan Dayu berikut. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.